Pertama disampaikan di sini man istur'iya ra'iyatan, ya. Seseorang atau barang siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kepentingan ra'iyah, kepentingan rakyat, ya, kepentingan umat. Falam yuhidhum binasihatin, ya. Tapi kemudian dia tidak memberikan nasihat, dia tidak menjaga akidah, menjaga supaya umatnya itu berada dalam kondisi yang baik, ya. Binasihatin. Nasihat di sini maksudnya agama, ya, tidak memberikan nasihat-nasihat agama. Karena dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Maka kalau menasehati seseorang itu, ya, arahkan untuk patuh terhadap agama. Ya, maka di sini dikatakan barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kepentingan umat tapi dia tidak memberikan nasihat-nasihat agama, ya, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya, ma min 'abdin yastar'ihillah, ya. Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah, ya, ra'iyatan untuk mengurusi rakyatnya, ya. Ma min 'abdin yastar'ihillahi ra'iyatan. Barang siapa atau tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat. Yamutu, lalu dia mati. Yauma yamutu wa huwa ghashun, dan dia mati dalam keadaan ghashun. Ghashun itu menipu atau berkhianat, ya, menipu atau mengkhianati, ghashun. Li ra'iyatihi, terhadap rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim itu disebut juga dengan hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi keduanya sepakat atas kesahihan dari hadis itu. Jadi hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim itu adalah kebenaran yang setingkat di bawah Al-Qur'an. Jadi setelah Al-Qur'an, ya, adalah hadis-hadis sahih yang muttafaqun alaih. Ya. Kebenarannya hanya ada di bawah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sangat tinggi tingkat kesahihannya. Man asbaha wahimuhud dunya, ya. Barang siapa bangun di pagi hari, ya, sementara perhatiannya atau pemikirannya hanya tentang soal-soal dunia saja, falaisa minallahi fi syai', maka dia bukan urusan Allah. Ya, jadi Allah enggak ngurus nanti di akhirat. Ya, Allah enggak melihat dia, Allah enggak peduli dengan orang-orang yang hanya berpikir tentang dunia saja. Mereka tidak berpikir tentang akhiratnya. Ya, waman lam yahtama bil muslimin, dan barang siapa, ya, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, ya, falaisa minhum, maka dia bukan merupakan bagian dari kaum muslimin. Ya, jadi kepedulian kita terhadap kaum muslimin itu wajib, Pak, ya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli, ya, terhadap sesama kaum muslimin. Jadi kalau di dalam ukhuwah itu kan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah, Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu harus di atas dari ukhuwah yang lain. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama orang-orang beriman, antar sesama orang-orang Islam itu di atas, ya, persaudaraan yang lain, ya, di atas persaudaraan kebangsaan, di atas persaudaraan kemanusiaan. Ya, ukhuwah basyariah itu artinya sesama manusia, bahkan di atas ikatan darah. Ini kan dicontohkan oleh para nabi, ya, dan rasul. Ya, Nabi Ibrahim harus berseberangan dengan ayahnya, ya, karena ayahnya tidak mau diajak kepada akidah yang benar. Ya, Nabi Nuh harus meninggalkan putranya karena putranya juga enggak benar, ya, enggak mau diajak untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman atau beragama tauhid. Ya, kemudian ada siapa lagi? Nabi Lut, ya, harus meninggalkan istrinya karena istrinya adalah orang yang justru mendukung LGBT. Ya, diajak benar nggak mau. Ya, Siti Asiyah, ya, itu istri dari Fir'aun. Itu juga harus rela disiksa oleh suaminya, ya, karena berupaya untuk menegakkan keimanan yang benar.
Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bapak-bapak tahu ya, perang yang beliau hadapi di dalam perang Badar, perang Uhud, yang dihadapi itu paman-paman beliau itu. Abu Lahab itu kan paman beliau sendiri. Ya. Kemudian dalam hal ini Abu Lahab adalah orang yang sangat keras, ya, penentangannya terhadap dakwah Islam yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, dan itu harus dihadapi dalam peperangan yang dalam rangka membela akidah Islam. Ya, di sini saya ingin menyatakan bahwa persaudaraan antar sesama kaum muslimin itu harus di atas dari persaudaraan yang lain. Ya, makanya ketika ada saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang hari ini ya, sampai dengan hari ini mengalami berbagai penderitaan, itu paling tidak kirim doa, Pak, ke sana. Kalau kita nggak bisa mengirimkan bantuan logistik misalnya, ya doa kita kirimkan supaya Allah segera menyelamatkan mereka. Ya, kemudian juga senantiasa berdakwah, ya, karena sebenarnya yang paling bisa menolong mereka itu ya persatuan umat Islam yang sampai hari ini belum terwujud persatuan itu. Ya, nah inilah yang harus menjadi perhatian kita. Ya, jadi memang harus dibedakan pandangan kita terhadap orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Ya, baginda Nabi mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Fat ya, ayat 29, Allah katakan Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad itu Rasul Allah. Waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang beriman, ya, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Ya, asyidda'u 'alal kufar itu artinya tegas terhadap orang-orang kafir. Hanya di sini harus dipahami orang kafir yang seperti apa. Ya, jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik, Pak, terhadap orang-orang kafir, ya, karena ini menjadi bagian dari dakwah kita. Tapi dalam pandangan fikih, ya, orang-orang kafir itu dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah kafir zimmi. Jadi kafir zimmi itu orang-orang yang hidup di bawah aturan-aturan Islam, yang taat kepada syariat Islam. Ya, mereka tidak boleh dizalimi, tidak boleh, ya, tidak boleh dimusuhi, bahkan harus dipenuhi hak-haknya. Ya, ini kan ada sejak zaman Nabi. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa menzalimi orang-orang kafir zimmi, maka dia akan berhadapan dengan aku. Ya, pembelaan Nabi terhadap orang-orang kafir zimmi itu seperti itu. Ya, kemudian ada namanya kafir musta'man, ya, kafir yang memohon pertolongan atau dalam jaminan keamanan. Ya, jadi di dalam Islam itu ada namanya kafir musta'man, Pak. Jadi ada orang-orang luar Islam yang meminta jaminan keamanan, minta jaminan perlindungan terhadap kaum muslimin, dan ini harus dilindungi orang-orang seperti ini. Ya, misalnya pengungsi, ya, dari negeri-negeri lain yang katakanlah dia tidak beragama Islam, ya, itu kalau dia memang meminta perlindungan, meminta keamanan, harus dilindungi mereka. Ini pernah terjadi pada masa-masa ketika Spanyol, ya, Spanyol itu Andalusia dulu namanya, ya. Jadi Spanyol itu sejarahnya kan pada tahun 92 Hijriah itu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, ya, 92 Hijriah itu masuk ke dalam kekhilafahan Islam, ya, sehingga 800 tahun Spanyol itu menjadi negeri Islam itu, Pak. Ya, Spanyol itu dulu negeri Muslim itu, maka sampai hari ini di Spanyol itu banyak peninggalan-peninggalan masjid, ya, museum-museum yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Ya, tapi pada tahun 1502, ya, jadi ditaklukkan pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, ya, oleh Tariq bin Ziyad. Ya, jadi selama 800 tahun sampai dengan 1502 Spanyol ini diambil alih oleh orang-orang Nasrani, ya, diinkuisisi istilahnya. Orang-orang Nasrani yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Isabella. Ya, namanya Ratu Isabella, Pak, pemimpin Spanyol. Ya, rajanya namanya Raja Ferdinand, ratunya namanya Ratu Isabella. Ini mengambil alih Spanyol dari kekhilafahan Islam. Ya, diambil alih setelah 800 tahun berada dalam kekuasaan Islam. Nah, yang yang menjadi keputusan dari Ratu Isabella ini adalah seluruh orang yang ada di Spanyol harus masuk Kristen. Ya, kalau nggak mau masuk Kristen, pilihannya hanya 2. Yang pertama harus keluar dari Spanyol, yang kedua dibunuh. Ya, jadi kalau nggak mau masuk Kristen, keluar dari Spanyol atau dibunuh. Ya, sehingga tidak ada pilihan lain. Ya, orang-orang yang masih ingin berada di Spanyol, dia harus masuk Kristen di sana. Ya, tandanya ada yang mungkin kalau kita cari di Google itu ada, Pak.
topi, ya, topi yang berbentuk kerucut itu, yang sering digunakan untuk malam tahun baruan, ya, malam Natal. Nah, itu tanda pada zaman Ratu Isabella, orang-orang yang masuk Kristen, ya, orang yang baru masuk Kristen, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Islam, itu diberi tanda dengan topi itu. Ya, nah, ketika itu ada 150.000 orang Yahudi yang keluar dari Spanyol karena ingin mempertahankan keyahudiannya, ingin mempertahankan agama Yahudinya. Nah, mereka meminta perlindungan kepada Khilafah Utsmani. Ya, dan ini dilindungi oleh Khilafah Utsmani, ya, oleh pemerintahan Islam pada saat itu. Dilindungi mereka, ya, masuk ke wilayah negeri Islam, lalu diberikan hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain. Ya, hanya saja sayangnya kemudian dari mereka itu ada yang namanya kelompok Yahudi Dunamah. Ya, Yahudi Dunamah, Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, yang kemudian mereka justru punya niat yang jahat, yaitu ingin merebut kekuasaan umat Islam, ya, kekhilafan Utsmani itu, dan diantaranya Yahudi Dunamah ini adalah Mustafa Kemal yang sering kita sebut namanya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk itu Yahudi Dunamah, itu orang Yahudi itu, ya, yang sampai saat ini di Turki dikenal sebagai pahlawan, ya, pahlawan nasional Turki itu Yahudi Dunamah yang pura-pura masuk Islam untuk merebut kekuasaan umat Islam. Ya, nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa ada salah satu kelompok orang-orang kafir dalam fikih Islam yang harus dilindungi, yaitu kafir mustakman. Ya, jadi ada kafir zimmi, kafir mustakman, kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Ini juga harus dilindungi. Ya, jadi nggak semua orang kafir itu harus diperangi, harus dibunuh, enggak. Ya, nah, satu-satunya kelompok orang kafir yang boleh diperangi itu disebut dengan kafir muhariban fi'lan, atau sering kita sebut dengan kafir harbi, yaitu kafir yang memang nyata-nyata memerangi umat Islam. Nah, ini halal untuk dilawan, halal untuk diperangi. Ya, dalam pandangan Islam seperti itu. Ya, mereka yang membunuhi umat Islam, memerangi umat Islam, menjajah umat Islam, menghina Quran, menghina Allah, menghina Nabi, ya, hukumnya boleh itu diperangi. Ya, nah, jadi berkaitan dengan ayat yang tadi saya sampaikan, ya, Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang beriman, asyidda'u 'alal kufar. Ya, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, muhariban fi'lan, ya, orang-orang kafir yang terang-terangan, ya, memerangi umat Islam. Ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang, ya, terhadap sesama orang-orang beriman. Ya, nah, jadi harus seperti itu sikap seorang Muslim itu, Pak. Ya, nggak boleh sebaliknya. Ya, justru kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam, lalu kemudian terhadap orang-orang Islam sendiri justru diperangi, memerangi. Kan ini kebalik, ya, nggak berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, justru kita harus mengasihi, menyayangi sesama Muslim. Ya, paling tidak kirimkan doa pada mereka, ya, karena memang itu kemampuan yang satu-satunya yang bisa kita lakukan hari ini, ya, berdoa agar mereka segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sambil terus dalam hal ini kita membangun kesadaran umat untuk bersatu dalam kesempatan apapun, karena hanya itu satu-satunya yang bisa menolong umat Islam. Hadis yang lain, satakunu umara fata'rifuna wa tunkiruna faman arafa bari'a wa man ankara salima. Ya, akan ada nanti para penguasa, ya, lalu di antara kalian ada yang mengetahui kemungkarannya. Ya, fata'rifuna wa tunkiruna faman arafa bari'a wa man ankara salima. Ya, siapa saja yang mengetahui kemungkarannya dan mengingkarinya, ya, ankaro, mengingkarinya, salima, maka dia akan selamat. Walakin, tetapi man radiya wa taba'a, ya, tetapi orang-orang yang ridho terhadap kemungkarannya, bahkan kemudian dia mengikuti, ya, mengikuti kemungkarannya, maka dia berdosa. Kemudian para sahabat bertanya, ya, qalu afala tuqatiluhum, apakah kita harus memerangi mereka, ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi mengatakan, la ma shollah, ya, tidak, selama mereka masih melaksanakan sholat. Nah, makna sholat di sini, ini maknanya kalau dalam bahasa nahwu sharaf itu pernah saya sebut, ini makna majazi. Ya, makna majazi itu makna apa? Kiasan. Ya, sholat di sini maknanya adalah selama mereka masih menegakkan hukum-hukum Islam. Ya, jadi
Bisa orang-orang yang menjalankan pemerintahan Islam itu tapi tidak sesuai dengan seharusnya, ya. Maka di sini oleh Nabi tidak boleh mereka diperangi, tetapi diingatkan saja, ya, karena mereka masih menegakkan hukum-hukum Islam. Ini hadis riwayat Muslim dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian satu hadis yang terakhir, Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang menjadi wali atau menguasai seseorang, nanti pada hari kiamat akan didatangkan lalu ditegakkan di atas jembatan Jahannam. Ya, apabila ia berbuat baik, ia selamat. Apabila ia berbuat jahat atau curang, jembatan itu akan terbelah. Lalu ia terlempar ke dalam Jahannam selama 70 tahun. Sedangkan Jahannam itu gelap gulita. Ya, jadi mengerikan, Pak, ya. Makanya kepemimpinan itu amanah, ya, harus benar-benar dijaga, ya. Maka kalau kita nggak yakin kita mampu, nggak usah diterima. Amanah kepemimpinan itu berat, hisapnya itu berat, ya, hisapnya.